namanya Rusty Man 81. Nggak usah kamu bilang Pak Yan gini, Pak Yan lupa kacang lupakan kulitnya, gara-gara si Ujang Bapak ini terkenal dan lain sebagainya begitu. Kalau dia main black victim kayak begini, Bapak juga bisa kayak begitu, ngomongin apa dan lain sebagainya. Sebenarnya sih Bapak nggak usah ngomong, sebenarnya nggak usah ngomong, nggak usah klarifikasi yang seperti yang kalian minta. Sebenarnya karena si Ujang ini menggiring opini seakan-akan Bapak ini menelantarkan dia, menggiring opini bahwa ini dia anak yatim dan lain sebagainya, terzulimi kayak begitu. Biar kalian tahu sekarang ceritanya kenapa Bapak marah di tempat itu, biar kalian tahu, biar nggak uploader TikTok, YouTube dan lain sebagainya menggiring opini itu bahwa prank biasa saja. Sudah itu Bapak bermain fisik, makanya banyak yang tak lihat ini Pak Yan nggak asik, ini kan dan lain sebagainya. Bapak ini kenapa Bapak nggak komen, nggak ngomong, dan Anggi pun tak kasih ngomong dan lain sebagainya, karena kenapa Bapak ingin menyelesaikan masalah ini secara gentle, secara laki-laki. Kalau kalian jangan main kabur-kabur kayak begitu. Nah begitu, biar singkat ceritanya. Ceritanya begini, dari awal Bapak ceritakan. Baru masuk kita di tempat rumah kosong ini, Pak Dewo sudah ngingatin Bapak. Si Ujang udah diingetin, semua yang kru ini sudah diingetin. Kalau ndak celaka, ada kekerasan Pak Yan. Hati-hati, dia ngomong itu, Pak Dewo. Itu pertama, poin pertamanya. Karena kita masuk di semak, otomatis Bapak curiganya ular. Kalau kecelakaan, pasti ada ular. Nah itu pertama. Yang kedua, Pak Dewo ini praktisi paranormal. Banyak yang berobat ke rumahnya dia. Kalian lihat video YouTube yang baru diupload sama si Asep, itu ada orang berobat. Pak Dewo ini dihormati di sana, di kampungnya sendiri, di desanya sendiri dihormati. Dan Pak Dewo ini berkasta di Bali. Kita tidak boleh main-main, ngomong kasar pun tidak boleh, kayak begitu. Yang ketiga, Pak Dewo sudah membawa mediasi, bukan Ujang Kasep, bukan Bapak, bukan Anggi, karena genre kita berbeda. Tuh, biar kalian tahu. Nah, ini si Ujang Kasep menawarkan diri untuk menjadi mediasi. Kita menghargai keputusan dia karena kita menghargai keputusan dia. Dia menawarkan diri di depan pura, di depan Pelingge, dia menawarkan menjadi mediasi. Sekarang kalian coba dah pikirkan. Itu ada pura, Pak Dewo sedang serius-seriusnya membacakan mantra, entah ayat-ayat suci dan lain sebagainya. Nah begitu. Ini Pak Dewo ini sudah menampung kita 4 hari loh guys. Menampung kita 4 hari di Negara. Dikasih makan, segalanya, sampai beol pun kita di sana. Setelah mediasi, ini si Ujang Kasep ini bisa-bisanya kayak begitu, nggak menghargai Pak Dewo. Belum selesai mediasi ini baca mantra dan sebagainya menurut keyakinannya Bapak. Dia sudah ngeprank kayak begitu. Yang jadi masalahnya kalian lihat, biar kalian tahu, para uploader jangan dipotong-potong videonya kayak seakan-akan ngeprank itu biasa. Sudah itu Bapak melakukan hal seperti itu. Ini Anggi sudah ngomong, boleh kalian lihat video live-nya. Tonton live-nya biar kalian nggak salah gini ngomong.
kronologisnya gimana. Anggi ngomong, ini panggung Pak, kalau saya jatuh pasti mati. Aku udah jelas banget ngomong kayak gitu. Hati-hati, fokus, di sini tuh panggung. Kalau aku merosot, aku bisa mati. Aku bilang Udah gitu. ngomong Anggi kayak begitu. Sebelum mediasi. Tuh. Ada videonya kalau kalian nggak percaya kok. Itu permasalahannya. Nah sekarang ngeprank akhirnya. Apa yang terjadi? Nah sekarang Bapak tanya sama kalian yang sering ngomong gini, candaan boleh dan lain sebagainya. Nah umpama kalau seandainya 1 juta subscriber, Bapak datang nih ke Jabar, ada rumah adat yang di sana yang disakralkan. Bapak di sana, entah dibacakan ayat suci, entah apa, prosesi upacara dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak ngeprank di sana. Apa kalian nggak marah? Apa kalian nggak gini? Nggak benci? Nggak, gimana maksudnya? Pasti bakal menghujat kan kalau misalnya kita di depan tempat agama dan pemuka agama. Dan apalagi kita ini berbeda agama gitu loh. Kita ini toleransi, Bu, walaupun kita berbeda tapi saling menghargai. Itu yang maksudnya Bapak. Jangan ngeprank kayak begini, sudah ada pura, sudah ada pemuka agama, sudah Sampingnya itu jurang. sampingnya jurang. Momennya nggak pas gitu aja sih sebenarnya. Kita mau dipercandain kayak gimana juga. Bapak ini sudah ngomong sama dia, biar kalian tahu, Bapak ini sudah sering ngomong sama Ujang Kasep. Udah berkali-kali Bapak ngomong sama dia. Sebelum berangkat, Bapak udah meeting dulu. Paginya Bapak ngomong sama dia, Jang, Bapak sama kamu memang buat konten genrenya lucu. Porsinya ini beda-beda, kayak sinetron. Biar seriusnya dapat. Lucunya Bapak sama si Anggi, anggaplah kalau di Jawa itu Bapak yang semarnya, Anggi garengnya. Dan Pak Dewo ini yang serius. Karena dia tahu, karena dia praktisi paranormal, dia tahu siapa yang penunggunya di sana, siapa yang gini, siapa yang gini. Biar kalian tahu. Itu Bapak udah meeting itu sama dia. Malah ditinggalin mandi sama dia, nggak ngomong apa. Biar kalian tahu. Bukan sekali-kali kayak begitu. Bapak ngomong sama dia, Jang, kita di Bali nih yang namanya pura, yang namanya adat istiadat, kita masih kental di sini. Kalau mungkin di Jawa Barat, oke lah, bercandaan kayak begitu bisa diterima. Tapi kalau di sini ini, maaf aja, karena kita menjaga adat istiadat kayak gini. Nah coba sekarang kalian lihat, ada orang prediksi agama Anda di suatu apalah gitu. Begitu biar kalian tahu. Bilang katanya disuruh saling memaafkan. Saling memaafkan gimana? Kalau kalian ngomongnya Bapak tidak saling memaafkan gimana? Bapak udah merendah. Bapak sudah merendah biar kalian tahu. Bapak sudah minta maaf, sudah nelpon. 3 subuh dia berangkat. Bapak berkali-kali udah ngubungin dia. Jangan menggiring opini bahwa kalian tuh bilang isi Ujang pamit dan lain sebagainya. Cuma ngomongnya sama mama saja. Pamit enggak sama Bapak, pamit enggak sama Anggi. Pamit sama mama juga enggak. Pamit sama mama juga enggak, cuma dia ngomongnya ngechat di WA aja biar kalian tahu. Jam 3 subuh katanya dia sudah terbang. Gimana kita mau nyamperin? Mau minta maaf. Bapak cari, karena masalahnya ada WA ini. Dia ngomong bahwa alat-alatnya Anggi semuanya di kos dan kosnya nggak dikunci. Makanya Bapak cari ke sana.
termasuk laptopnya Anggi Bapak ambil, udah itu termasuk barang-barangnya di sana Bapak ambil karena dia ngomong bawa aja Pak, titip aja di sana. Kita simpen ya, nggak kita pakai sama sekali. Kita nggak menari-nari di atas penderitaan orang kok. Jangan kalian bilang Bapak ini, kita ngusir dia. jangan bilang kalian Kita ngusir dia. Pas kejadian dia bilang opini, giring opini, ini penyelamat gitu. Bapak biar kamu tahu, setelah kejadian kayak begitu Bapak masuk ke mobil, ambil rokok, Bapak ngerokok di depan CS gitu. Bapak udah konsekuennya Bapak udah tahu. Ini gini begini nantinya Bapak udah tahu kayak begitu. Makanya Bapak ngomong sama Anggi, Pak Dewo sama Jate ngomong sama dia, suruh dia sini, bilang Bapak minta maaf. Karena si Ujang ini biar kalian tahu, Bapak anggap anak sendiri. Biar kalian tahu. Kalau kelakuannya begitu, dia tidak bisa yang namanya menghormati leluhurnya orang lain dimanapun dia tinggal. sampai ini nyawa tuh orang. Suatu saat pasti bukan Bapak yang ngasih dia pelajaran, orang lain pun masih pelajaran kayak begitu. Tengil-tengilnya orang, bercanda-candanya orang, jangan dong membahayakan nyawanya orang. Biar kalian tahu kebenarannya. Tempatnya nggak pas. Kalau Bapak membiarkan ini, ada praktisi agama yang namanya di Bali, mereka akan ngomong sama Bapak, Pak Yan, itu kenapa di depan pura kayak begini, udah itu dibacakan ayat-ayat suci, kenapa bercandanya kayak begitu? Nah itu mereka akan menghujat Bapak sendiri. Terus tanya Pak, kenapa pakai tenang, kenapa pakai kekerasan, itu jawaban. Kalau Bapak pakai kekerasan karena Itu pertama pas itu sudah nahan. Bapak ini udah nahan emosi dari dulu-dulu, biar kalian tahu. Bapak udah nahan emosi dari dulu-dulu. Udah itu yang kedua, Bapak di sana itu udah banyak sekali Bapak ngomong sama dia. Berkali-kali Bapak ngomong sama dia, jangan kayak begitu. Bapak sampai ngomong kayak begini baru masuk. Ini nggak seru, jangan ngomong kayak gitu, Jang. Kita di depan ini kita nggak tahu. Nanti apa ke depannya kita nggak tahu. Hari apes itu nggak ada di kalender. Bapak udah ngomong sama dia kayak begitu. Bapak udah ngomong sama dia. Biar kalian, kan ada namanya pro dan kontra. Nah sekarang Bapak contohkan. Wajar nggak Bapak ngomong? Di iSetman itu ada komen-komen. Bapak udah briefing dari paginya. Komen-komen yang positif-positif diliatin sama dia, yang jelek-jelek di skip. Bapak ngomong sama dia, Jang, kita yang namanya public figure, kita bisa kok di silahnya dikasih tahu, dikasih masukan. Jangan kamu yang bagus-bagus saja dilihatin di komen-komen, yang jelek-jelek juga, karena itu buat introspeksi diri kita sendiri. Ngomongnya apa? Kalau kita mengikuti omongannya orang, otomatis kita akan berubah genrenya, Pak. Nggak seperti dulu. Memang wajar seperti itu, tapi kita kan juga harus melihat mana yang baik, mana yang buruk, biar kita tahu bahwa salahnya kita apa, kekurangannya kita apa. Biar nggak selalu 100% benar begitu loh. Nah dia ada story nih, setan tuh nggak ada gini dan lain sebagainya, dia bikin story kayak YouTuber lain. Boleh Anda lakukan seperti itu, tapi jangan di tempat ibadah bagi agama lain gitu loh. Apalagi kita beda agama. Kalau nggak percaya, cukup diem di kamera, udah nggak usah ngeprank ini ngeprank itu. Kalau Bapak sih mau di prank apa, bercandanya ya gimana, nggak pernah marah. Tapi coba ada kamu pikir sekarang, kita ditampung 4 hari ini loh di tempatnya Pak Dewo, dan Pak Dewo itu dihormati di tempatnya dia.